Oi oi oi, jumpa lagi di Kapten Anime. Apa kabar nakama Kapten semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Sebuah kejadian yang sangat mengejutkan telah ditampilkan pada akhir chapter yang lalu. Luffy digambarkan mampu menggunakan petir untuk mengentrikkan sebuah serangan yang sangat dahsyat kepada Kaido. Hal ini tentunya telah menambah sebuah fakta menarik lagi mengenai kekuatan dari buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika milik Luffy. Sebelumnya, mode Dewa Nika milik Luffy ini diperlihatkan mampu mengubah tekstur tanah di sekitarnya menjadi elastis seperti karet hanya dengan menyentuh saja. Tubuh Luffy juga berubah menjadi lentur dan mampu menahan pukulan Kaido tanpa mengalami luka sedikit pun. Bukan cuma itu saja, pada saat Luffy memukul Kaido, tubuh Kaido juga ikut berubah lentur seperti karet. Hal ini tentunya berkat kemampuan buah iblis Luffy yang telah mencapai tahap awak keningnya, sehingga setiap objek yang dia sentuh akan berubah menjadi karet. Namun di akhir halaman pada chapter 1046 yang lalu, dikatakan ada sebuah kejadian mengerikan yang akan terjadi, yaitu Pulau Onigashima yang akan segera jatuh. Bagaimanakah nasib orang-orang yang ada di pulau tersebut? Apakah Pulau Onigashima akan benar-benar hancur? Atau malah akan ada sosok kuat yang muncul untuk mencegah hancurnya Pulau Onigashima? Nah, untuk itu, mari semua duduk yang rapi. Karena seperti biasa, terkhusus untuk opeler-opeler semuanya, Abang Kapten akan mengentit-entitkan bocoran dan juga prediksi untuk One Piece chapter 1047. Mode Sun God Nika adalah wujud perubahan terkuat dari Gear 5 milik Luffy. Dan mode Nika ini sekaligus merupakan tahap awakening dari buah iblisnya. Luffy dengan mode Dewa Nika ini terlihat hampir tidak terkalahkan. Dan dengan imajinasi yang cukup tinggi, Luffy mampu mengeluarkan teknik-teknik aneh yang dapat membuat Kaido menjadi bulan-bulanannya. Kekuatan Luffy ini sangatlah luar biasa. Bahkan Kaido yang merupakan seorang Yonko ini pun menjadi kehilangan harga dirinya. Pada chapter 1047 kali ini, kita masih akan melihat kelanjutan dari pertarungan mereka berdua di atap kubah tengkorak. Sebelumnya, Luffy diperlihatkan sedang menggenggam sebuah petir di tangannya dan siap menyerang Kaido. Lalu, Kaido pun tersenyum melihat Luffy yang bagaikan seorang dewa petir itu. Namun, isi cerita pada chapter 1047 ini akan lebih banyak membahas tentang kondisi yang sangat genting, yaitu Pulau Onigashima yang akan segera jatuh. Di awal halaman untuk chapter ini, sepertinya akan memperlihatkan lagi perdebatan antara Yamato dan Momono Mesum. Momo mengatakan bahwa dia tidak mampu membuat awan api yang sangat besar seperti milik Kaido, karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk membuatnya. Jadi yang saat ini bisa dia lakukan hanyalah menarik awan api milik Kaido dan menggeser Pulau Onigashima agar menjauh dari ibu kota bunga. Namun cara yang dilakukan Momo ini tidaklah efektif, karena dia hanya membuat Onigashima agar tidak jatuh menimpa ibu kota bunga. Namun nyatanya pulau tersebut tetap akan jatuh, hanya saja posisi jatuhnya yang berubah. Di sisi lain, Yamato menyadari bahwa Kaido sebentar lagi akan dikalahkan oleh Luffy. Hal ini menandakan bahwa jika Kaido kalah, maka awan api miliknya yang menopang Pulau Onigashima akan hilang, dan itu akan membuat pulau tersebut terjun bebas tanpa hambatan. Saat ini posisi Pulau Onigashima masih sangat jauh dari permukaan laut. Apabila pulau itu benar-benar jatuh, maka semua orang yang berada di sana pasti akan merasakan dampak yang sangat fatal. Yamato dan Momono Mesum masih berdebat dan mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Namun selagi mereka berdebat, Pulau Onigashima berguncang cukup kuat. Guncangan tersebut membuat semua orang yang ada di pulau menjadi ketakutan. Yamato dan Momo pun juga merasakan guncangan tersebut. Mereka menjadi semakin khawatir.
Kemudian Momo mengatakan kepada Yamato bahwa cara satu-satunya yang dapat dia lakukan saat ini hanyalah menarik pulau menuju laut. Dan apabila pulau jatuh, maka dampaknya tidak akan terlalu besar kepada semua orang. Sepertinya Yamato tidak terlalu yakin dengan cara Momo ini, karena kondisi pulau yang saat ini sudah semakin di ujung tanduk. Lalu mereka berdua pun terbang ke bagian bawah pulau untuk menarik awan api dan memperlambat jatuhnya pulau Onigashima. Cara yang dilakukan oleh Momo ini mungkin tidak 100% efektif. Memang benar, Momo sebelumnya telah berhasil menggeser posisi pulau menjauh dari ibu kota bunga. Namun itu hanya sedikit saja. Dan Onigashima masih tetap berada di jalurnya tepat di atas ibu kota bunga. Ada beberapa asumsi yang beredar mengenai bagaimana dan siapa yang mencegah jatuhnya pulau Onigashima agar tidak menimbulkan kerusakan yang cukup besar bagi semua orang. Asumsi yang pertama adalah munculnya sang gajah raksasa Zunisa. The Lord Momo mungkin akan meminta bantuan Zunisa untuk menopang atau bisa jadi menahan jatuhnya pulau. Hal ini bisa saja terjadi dengan tubuh yang sangat besar itu. Zunisa akan mampu menahan pulau Onigashima, baik dengan menggunakan belalainya maupun dengan bagian tubuhnya. Kemudian, asumsi berikutnya, Momo sendirilah yang akan menahan pulau Onigashima. Bukan dengan tubuh naganya, melainkan Momo akan mampu menciptakan awan api besar yang setara dengan milik Kaido untuk menopang pulau Onigashima pada saat Kaido telah dikalahkan oleh Luffy. Hal ini memanglah harus bisa dilakukan oleh Momo, secara dia merupakan calon Shogun Wano berikutnya. Apabila Momo tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menyelamatkan negaranya, maka dia tidak akan pantas menyandang nama Shogun Negeri Wano. Lalu asumsi yang terakhir adalah munculnya sang dewa penyelamat. Dewa penyelamat yang dimaksud di sini tentu saja adalah Luffy. Dengan mode Gear 5 Dewa Nika miliknya, Luffy dapat melakukan apa saja yang dia inginkan. Dalam kasus Onigashima ini, setelah Luffy berhasil mengalahkan Kaido, dia pasti akan langsung menyadari kondisi pulau yang akan segera jatuh. Luffy pasti akan langsung mengambil sebuah tindakan heroik untuk mengatasi masalah besar ini. Kemungkinan Luffy akan terbang ke bagian bawah pulau dan mengubahnya menjadi karet, sehingga ketika akan jatuh, pulau tersebut tidak akan langsung hancur. Atau bisa jadi Luffy akan kembali merubah tubuhnya menjadi wujud raksasa, namun dengan bentuk yang lebih besar dari sebelumnya, dan kemudian menopang pulau Onigashima agar tidak langsung jatuh menghantam permukaan laut. Asumsi-asumsi tersebut mungkin agak sedikit liar, namun melihat kondisi pulau Onigashima yang saat ini hanya tinggal menunggu waktu untuk jatuh, maka tidak menutup kemungkinan salah satu dari asumsi tersebut akan benar-benar terjadi. Kemudian pada chapter ini tentu saja kita akan menyaksikan kembali kelanjutan pertarungan Luffy dengan Kaido. Luffy akan langsung memberikan serangan yang cukup kuat dengan petir yang ada di tangannya. Namun Kaido tentu tidak akan pasrah begitu saja. Kemungkinan akan ada perlawanan dari Kaido untuk menahan serangan petir Luffy. Bisa jadi Kaido akan menggunakan bola Bird untuk menahan petir Luffy, atau Kaido akan menggunakan kekuatan petir juga untuk mengimbanginya. Serangan petir dari Luffy itu sepertinya tidak akan langsung membuat Kaido tumbang. Kaido tidak akan kalah semudah itu hanya karena sambaran petir saja. Butuh kekuatan yang cukup besar untuk membuat Kaido tumbang. Maka dari itu, pada akhir halaman di chapter 1047 mendatang akan diperlihatkan kembali momen Luffy yang akan menggunakan kekuatan ultimate dari mode Sun God Nika miliknya sebagai serangan terakhir untuk menyelesaikan pertarungannya dengan sang Yonko Kaido. Sementara itu, Kaido yang sudah mulai mencapai batasannya akan menggunakan seluruh sisa tenaganya dan menciptakan sebuah serangan yang sangat kuat untuk menyerang balik Luffy. Akankah terjadi sebuah bentrokan kuat lagi dari mereka berdua yang mampu membuat seluruh pulau Onigashima berguncang?
Mari kita tunggu saja jawabannya di chapter 1047 mendatang. Nah, itulah tadi akhir dari encrit-encritan, bocoran, dan juga prediksi untuk mengawal di chapter 1047 yang akan rilis beberapa hari lagi. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.